Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Setiawati dari Prodi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Matematika Diskrit yang diampu oleh dosen Ibu Dian Eka Wijayanti. Kita akan membahas kombinatorik. Kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorik ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Kombinatorik didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen, atau kejadian atau event. Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Contohnya melempar dadu dan melempar koin. Materi kombinatorik meliputi prinsip inklusi dan eksklusi, kaidah dasar menghitung, permutasi kombinasi, dan juga peluang diskrit dan peluang bersyarat. Yang pertama, kita akan masuk ke prinsip inklusi dan eksklusi. Kekardinalan suatu himpunan P dinyatakan kardinalitas P, atau beberapa referensi dilambangkan dengan NP. Kita perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, kardinalitas P gabung Q kurang dari sama dengan kardinalitas P plus kardinalitas Q. Kemudian yang kedua, kardinalitas P iris Q kurang dari min kardinalitas P kardinalitas Q. Begitu juga seterusnya sampai dengan kardinalitas P gabung Q gabung R. Sebagai contoh, di antara 200 mahasiswa Matematika UAD mengambil mata kuliah Matematika Diskrit, kemudian 140 mengambil bahasa Inggris, 24 mengambil keduanya. Karena besok akan diadakan ujian dari kedua mata kuliah tersebut, mahasiswa yang tidak mengambil salah satu atau kedua mata kuliah tersebut dapat menghadiri pesta. Lalu, berapa mahasiswa yang menghadiri pesta? Kita misalkan himpunan S adalah mahasiswa Matematika UAD, maka S, kardinalitas S sama dengan 200. Kemudian himpunan P itu mahasiswa yang mengambil Matematika Diskrit, maka kardinalitas P ini di sini sama dengan 50. Kemudian himpunan Q itu mengambil bahasa Inggris, kardinalitas Q sama dengan 140. Nah, mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah itu dinyatakan dengan kardinalitas P iris Q, yaitu sama dengan 24. Kemudian, mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah atau kedua mata kuliah itu kardinalitas P gabung Q. Sesuai dengan teorema tadi diperoleh 166. Nah, kemudian mahasiswa yang datang ke pesta itu kita peroleh dari kardinalitas S dikurangi kardinalitas P gabung Q, yaitu 200 dikurangi dengan 166. Terdapat 34 mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas kaidah dasar menghitung. Ada kaidah penjumlahan atau rule of sum. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil, percobaan 2 mempunyai N hasil, dan dilakukan hanya satu percobaan, maka terdapat M plus N kemungkinan hasil percobaan. Nah, contoh di sini, misalkan 7 mata kuliah berbeda dilaksanakan pagi hari, dan 5 mata kuliah berbeda dilaksanakan sore hari. Jika seorang mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah, maka ada 7 plus 5 pilihan, yaitu sesuai dengan M plus N, sama dengan 12 pilihan. Sekarang kaidah perkalian atau rule of product. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil, percobaan 2 N hasil, dan melakukan kedua percobaan, maka terdapat M kali N kemungkinan hasil percobaan. Nah, contoh tadi seperti soal tadi, jika seorang mahasiswa mengambil satu mata kuliah pagi dan satu mata kuliah sore, maka ada 7 kali 5, yaitu M kali N, 7 kali 5 pilihan sama dengan 35 pilihan. Sekarang perluasan kaidah menghitung. Jika N buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2 sampai dengan Pn, hasil percobaan yang mungkin terjadi dalam hal ini setiap Pi tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah yang pertama, P1 kali P2 kali sampai dengan Pn, itu merupakan kaidah perkalian.
Kemudian P1 plus 2 plus Pn itu merupakan kaidah penjumlahan. Nah, contohnya mahasiswa mengerjakan 40 soal tes pilihan ganda dengan tiap nomor mempunyai 4 opsi. Ada berapa cara mahasiswa mengerjakan soal tes tersebut? Nah, penyelesaiannya karena ada 40 soal dan tiap soal mempunyai 4 opsi atau 4 cara, sehingga ada 4 pangkat 40 cara mahasiswa menjawab soal tes tersebut. Kemudian ada pigeonhole prinsip atau sarang merpati dengan teorema jika n merpati ditempatkan ke dalam m sarang dengan m kurang dari n, maka paling sedikit satu sarang yang berisi 2 atau lebih merpati. Nah, buktinya di sini burung merpati diberi nomor mulai dari 1 sampai n, kemudian sarangnya diberi nomor 1 sampai m. Sekarang masukkan merpati nomor 1 ke dalam sarang nomor 1 sampai dengan merpati nomor n dimasukkan ke dalam sarang nomor m, sehingga masih tersisa n m merpati yang belum mendapat sarang. Oleh karena itu, paling tidak ada satu sarang yang memuat 2 atau lebih merpati. Nah, contohnya, di antara 13 orang, ada 2 orang yang mempunyai tanggal lahir di bulan yang sama. Nah, penyelesaiannya ada 12 bulan kelahiran, itu kita anggap sebagai kotaknya, atau seperti tadi yaitu sebagai sarangnya. Dan ada 13 orang, itu adalah objeknya. Jika 12 objek dipasangkan dengan nama bulan dan tempat berpasangan, maka masih ada satu objek yang belum dipasangkan, sehingga ada bulan yang mempunyai pasangan lebih dari satu objek. Prinsip lain yang berhubungan dengan prinsip pigeonhole. Yang pertama, jika n objek diletakkan ke dalam n kotak dan tidak ada kotak yang kosong, maka masing-masing kotak memuat secara pasti satu objek. Kemudian yang kedua, jika n objek diletakkan ke dalam n kotak dan tidak ada kotak yang mendapat lebih dari satu objek, maka masing-masing kotak berisi objek tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah metode penyusunan kembali angka atau objek ke dalam berbagai susunan di mana tidak ada pengulangan yang terjadi. Permutasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, kemudian permutasi siklis, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan juga permutasi berulang. Permutasi dari unsur yang berbeda, banyaknya cara yang berbeda untuk menyusun R buah unsur yang berbeda dari N buah unsur yang berbeda, di mana R kurang dari sama dengan N. Nah, kita definisikan dengan N permutasi R, yaitu n faktorial per n min r faktorial. Contoh di sini adalah 5 permutasi 3, berarti 5 faktorial per 5 min 3 faktorial, kita peroleh 60. Kemudian permutasi siklis. Permutasi siklis adalah susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Didefinisikan dengan Pn sama dengan n-1. Nah, contoh di sini, 4 orang mahasiswa melakukan diskusi dengan membentuk sebuah lingkaran. Ada berapa cara urutan dari 4 orang tadi? Kemudian permutasi dengan unsur yang sama. Dari n buah unsur, jika terdapat K1, K2, sampai dengan Kn unsur yang sama, maka banyaknya cara yang berbeda untuk menyusun unsur-unsur tersebut. Nah, kita definisikan P sama dengan n faktorial per K1 faktorial dikalikan K2 faktorial sampai dengan Kn faktorial. Nah, contoh di sini ada 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial, yaitu kita dapat 10. Kemudian permutasi berulang. Permutasi berulang adalah jenis permutasi yang dapat menyusunannya urutan diperhatikan dan satu objek tepat dipilih lebih dari sekali, sehingga ada perulangan. Nah, permutasi berulang ini didefinisikan sebagai P sama dengan N pangkat R. N adalah banyaknya objek yang dipilih, kemudian R adalah jumlah yang harus dipilih.
Kita masuk ke contoh permutasi. Akan disusun 4 angka yang tidak berulang dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan 9. Banyaknya cara menyusun adalah permutasi 10, 4, yaitu 10 faktorial per 10 min 4 faktorial. Itu kita dapat 5040. Nah, dari 5040 itu terdapat angka 0 di depan. Banyaknya angka 0 di depan yaitu 9 dikali 8 kali 7, yaitu 504. Sehingga ada 5040 dikurangi 504, yaitu 4536 cara dengan angka 0 tidak ada di depan. Nah, cara lain itu tempat di depan tanpa angka 0, jadi ada 9 angka. Selanjutnya tepat kedua tinggal 9 angka, dan ketiga ada 8 angka, kemudian tepat keempat ada 7 angka. Nah, caranya tinggal kita kalikan, yaitu 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 4536. Kemudian kita masuk ke kombinasi. Kombinasi itu adalah suatu metode untuk melakukan susunan terhadap benda atau objek, di mana urutan tidak menjadi prioritas. Apabila tadi permutasi urutan diperhatikan, maka di sini kombinasi urutan tidak diprioritaskan. Nah, definisi kombinasi itu adalah n kombinasi k sama dengan n faktorial per k faktorial dikalikan dengan n min k faktorial. Nah, contoh di sini kita perhatikan, misalkan terdapat 5 calon pengurus hima. Nah, dari 5 calon akan dipilih sebagai pengurus hima sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara menyusun pengurus hima tersebut adalah berarti terdapat 5 kombinasi 3, yaitu 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 5 min 3 faktorial. Kita peroleh hasilnya adalah 10. Kemudian pembangkitan permutasi dan kombinasi. Misalkan diberikan sebuah permutasi A1, A2 sampai dengan AN, bagaimana cara menentukan permutasi berikutnya? Nah, kita misalkan permutasi berikutnya adalah X sama dengan B1, B2 sampai BN. Maka X memenuhi syarat sebagai berikut. Dapat diperhatikan di sini terdapat 3 syarat. Yang pertama, AI sama dengan BI, di mana 1 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan M-1, dan AM kurang dari BM, untuk kemungkinan M yang terbesar. Kemudian syarat yang kedua, BM merupakan unsur terkecil di antara AM plus 1, AM plus 2, sampai dengan AN, yang lebih besar daripada AM. Kemudian syarat yang ketiga, BM plus 1 kurang dari BM plus 2, kurang dari BM. Nah, contoh di sini, misalkan akan dibangkitkan permutasi dari 4 angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 faktorial cara menyusun. Nah, 4 faktorial ini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Berarti di sini ada 24 cara menyusun. Kemudian, yang keempat, ada peluang diskrit dan peluang bersyarat. Peluang diskrit itu di dalamnya terdapat ruang sampel atau sample space. Itu merupakan himpunan semua kemungkinan hasil percobaan. Kemudian sampel itu hasil percobaan dari ruang sampel. Nah, contohnya misalnya pelemparan dadu 1 kali. Ruang sampelnya itu berarti jumlah mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian sampel, yaitu munculnya angka 6 itu sebanyak 1 kali. Kemudian peluang muncul angka 6, nah itu 1/6. Peluang titik sampel harus memenuhi 2 syarat. Nah, syarat yang pertama, nilai peluang titik sampel bilangan tidak negatif yang lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan kata lain, setiap XI di dalam S itu 0 kurang dari sama dengan P XI kurang dari sama dengan 1. Jumlah semua titik sampel di S sama dengan 1. Dengan kata lain, ini sigma XI dalam S P XI sama dengan 1. Nah, contoh soalnya, melempar dadu yang tidak seimbang. Peluang memperoleh angka 1 adalah 1/3. Peluang angka yang lain adalah 2/5.
Nah, peluang memperoleh angka ganjil yaitu 1/3 ditambah 2/15 ditambah 2/15. Itu kita dapat 3/5. Kemudian peluang memperoleh angka genap yaitu 2/15 ditambah 2/15 ditambah 2/15 yaitu 2/5. Sekarang peluang bersyarat yaitu peluang kejadian A apabila B sudah terjadi dan dinyatakan dengan P A bersyarat B. Misalnya, peluang kejadian BX menyatakan peluang kejadian B telah terjadi, sehingga peluang kejadian BXI sama dengan 0 jika XI tidak di dalam B. Kemudian, peluang kejadian XI per peluang kejadian B jika XI itu masuk ke dalam B. Nah, selanjutnya peluang kejadian A bersyarat B itu sama dengan sigma XI itu di dalam A iris B peluang kejadian B XI. Nah, kita peroleh P A iris B per PP. Kemudian masuk ke contoh soal. Di antara 100.000 orang terdapat 51.500 wanita. Nah, sisanya itu adalah pria. Di antara wanita, 9.000 berambut pendek. Dan di antara pria, 30.200 berambut pendek. Misalkan A menyatakan kejadian terpilihnya orang berambut panjang, dan B terpilihnya seorang wanita, kemudian C terpilihnya seorang pria. Nah, kita misalkan WP itu adalah wanita berambut pendek, kemudian WR wanita berambut panjang, PP pria berambut pendek, dan PR adalah pria berambut panjang. Nah, penyelesaiannya kita peroleh peluang bersyarat dari A bersyarat B itu kita masukkan rumus yang tadi sehingga diperoleh 0,175. Begitu juga dengan peluang kejadian C bersyarat A itu kita peroleh 0,75. Nah, sekian materi kombinatorik yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.